Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Yanti Sofa, NIM 2022-6798, kelas B, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai membangun sistem informasi. Definisi sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu kombinasi terorganisir dari orang-orang, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, dan sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam suatu organisasi. Tujuannya adalah untuk mendukung operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Sistem informasi adalah gabungan dari orang-orang, proses, teknologi, dan data yang bekerja bersama-sama untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi yang diperlukan untuk mendukung operasi dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau entitas bisnis. Ini melibatkan penggunaan teknologi informasi untuk mengelola dan mentransformasikan data menjadi informasi yang berguna, serta memfasilitasi aliran informasi antar berbagai unit organisasi. Sistem informasi dapat mencakup perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, basis data, dan prosedur yang diperlukan untuk mengelola informasi organisasi dengan efektif. Selanjutnya, pentingnya sistem informasi dalam organisasi. Sistem informasi sangat penting dalam organisasi karena memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan distribusi informasi secara efisien. Ini membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat waktu, meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan komunikasi internal serta eksternal. Dengan sistem informasi yang baik, organisasi dapat lebih responsif terhadap perubahan pasar dan mengoptimalkan kinerja mereka secara keseluruhan. Selanjutnya, komponen utama sistem informasi yaitu ada 5. Yang pertama, perangkat keras. Ini mencakup semua perangkat fisik yang digunakan untuk menyimpan, mengolah, dan mengirimkan data, seperti server, komputer, jaringan, dan perangkat penyimpanan. Yang kedua, perangkat lunak. Ini adalah program komputer yang digunakan untuk mengelola data, menjalankan proses bisnis, termasuk sistem operasi, basis data, aplikasi bisnis, dan perangkat lunak khusus lainnya. Yang ketiga, data. Data adalah informasi mentah yang digunakan oleh sistem informasi untuk menghasilkan informasi yang berguna. Ini bisa berupa data internal, misalnya data pelanggan, transaksi, atau inventaris, atau data eksternal, misalnya data pasar atau data pesaing. Yang keempat, prosedur. Ini adalah aturan dan prosedur yang digunakan dalam mengoperasikan sistem informasi, termasuk prosedur untuk mengumpulkan data, memproses informasi, dan menyebarkan hasilnya. Dan yang terakhir yaitu manusia. Manusia merupakan elemen penting dalam sistem informasi karena menggunakan sistem, menggunakan data, mengelola perangkat lunak, dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang dihasilkan. Selanjutnya, jenis-jenis sistem informasi ada 5. Yang pertama yaitu sistem informasi manajemen atau SIM. Ini digunakan untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan operasional dan taktis dengan menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu tentang operasi organisasi. Yang kedua yaitu sistem informasi eksekutif atau SIE, dirancang khusus untuk mendukung kebutuhan informasi para eksekutif dalam organisasi, membantu mereka dalam pengambilan keputusan strategis dengan menyediakan laporan yang ringkas dan analisis tren. Yang ketiga yaitu sistem informasi transaksional atau SIT. Sistem ini fokus pada pemrosesan transaksi sehari-hari organisasi seperti penjualan, pembelian, atau pemesanan. Yang keempat yaitu sistem pendukung keputusan atau SPK. Dirancang untuk membantu pengambilan keputusan yang kompleks dan tidak terstruktur dengan menyediakan model analitis, simulasi, dan alat pengambilan keputusan. Yang terakhir yaitu sistem informasi berbasis pengetahuan atau SIBP, menggunakan basis pengetahuan untuk menyimpan, mengelola, dan menyebarkan pengetahuan yang diperlukan
untuk operasi organisasi, seperti pengetahuan produk atau proses bisnis. Selanjutnya, tahapan-tahapan penting dalam siklus pengembangan sistem informasi dengan baik yaitu ada 7. Yang pertama yaitu perencanaan. Tahap ini melibatkan identifikasi kebutuhan organisasi, analisis kelayakan, dan penyusunan rencana proyek yang mencakup sumber daya, waktu, dan biaya yang diperlukan. Yang kedua yaitu analisis sistem. Di sini fokusnya adalah pada analisis kebutuhan pengguna dan menyusun spesifikasi sistem yang jelas dan terperinci untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang ketiga yaitu desain sistem. Tahap ini mencakup desain arsitektur sistem secara keseluruhan, serta desain antarmuka pengguna agar sistem dapat diakses dan digunakan dengan mudah. Yang keempat yaitu pengembangan. Proses ini melibatkan pemrograman aplikasi, integrasi sistem, dan pengembangan modul atau fitur sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Yang kelima yaitu pengujian. Tahap ini penting untuk memastikan bahwa sistem berfungsi sebagai mestinya. Ini meliputi uji coba berbagai fitur, mengidentifikasi bug, dan untuk memperbaiki masalah yang mungkin muncul. Yang kelima yaitu implementasi. Pada tahap ini, sistem siap untuk diimplementasikan dalam lingkungan produksi. Ini melibatkan instalasi sistem, pelatihan pengguna agar dapat menggunakan sistem dengan efektif, dan menjalankan migrasi data jika diperlukan, dan yang terakhir yaitu pemeliharaan. Setelah sistem diluncurkan, tahap pemeliharaan diperlukan untuk memantau kinerja sistem, melakukan pembaharuan perangkat lunak, serta memberikan dukungan teknis kepada pengguna jika ada masalah yang ditimbulkan. Selanjutnya metode pengembangan sistem yaitu ada 3. Yang pertama yaitu metode waterfall, pendekatan linear yang terdiri dari serangkaian tahapan yang dilakukan secara berurutan mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan. Kelebihannya yaitu struktur yang jelas dan mudah dipahami, cocok untuk proyek dan kebutuhan yang stabil dan terdefinisi dengan baik. Sedangkan kekurangannya yaitu kurang fleksibel terhadap perubahan kebutuhan dan kesulitan dalam mengatasi masalah yang muncul di tahap-tahap akhir jika ada perubahan kebutuhan. Yang kedua yaitu metode Agile, pendekatan alternatif dan inkremental yang membagi proyek menjadi siklus pengembangan pendek yang disebut sprint. Kelebihannya yaitu fleksibel terhadap perubahan kebutuhan dan dapat menghasilkan produk yang relevan dengan kebutuhan pengguna. Sedangkan kekurangannya yaitu memerlukan komunikasi yang intens antara pengembang dan pemangku kepentingan dan tidak cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang stabil dan jelas. Yang terakhir yaitu metode RAD atau Rapid Application Development, pendekatan yang menekankan pada pengembangan cepat prototip dan interaksi yang cepat berdasarkan umpan balik pengguna. Kelebihannya yaitu mempercepat waktu pengembangan dan peluncuran produk serta mendorong kolaborasi yang kuat antara pengembang dan pengguna. Sedangkan kekurangannya yaitu memerlukan keterlibatan pengguna yang aktif dan tidak cocok untuk proyek dengan skala besar dan kompleksitas tinggi. Selanjutnya, desain dan arsitektur sistem yaitu ada 3. Yang pertama yaitu desain database. KRD adalah eksperimentasi. Selanjutnya, desain dan arsitektur sistem yaitu ada 3. Yang pertama yaitu desain database atau IRD. IRD adalah representasi visual dari struktur data yang menggambarkan hubungan antara entitas atau objek dalam basis data. Tujuan utamanya adalah untuk menggambarkan hubungan antara entitas dan atributnya serta hubungan antar entitas. IRD membantu dalam merencanakan struktur basis data yang efisien dan memastikan konsistensi data. Yang kedua yaitu desain antarmuka.
Desain antarmuka meliputi dua aspek utama, yaitu prototyping atau user experience atau pengalaman pengguna. Prototyping adalah proses menciptakan versi awal atau kasar dari antarmuka pengguna untuk mendapatkan umpan balik dari pengguna sebelum pengembangan yang lebih lanjut. Dan user experience berkaitan dengan bagaimana pengguna berinteraksi dengan antarmuka, termasuk faktor-faktor seperti kegunaan, estetika, dan kenyamanan. Dan yang terakhir yaitu desain jaringan. Ini melibatkan perencanaan dan pengaturan topologi jaringan yang optimal untuk kebutuhan organisasi, serta mengidentifikasi dan menerapkan langkah-langkah keamanan yang diperlukan. Topologi jaringan mencakup struktur fisik dan logis dari jaringan, seperti hubungan antara komputer dan perangkat jaringan. Keamanan jaringan meliputi langkah-langkah untuk melindungi jaringan dan data dan ancaman seperti malware, serangan siber, dan akses tidak sah. Selanjutnya, pengembangan dan pengujiannya itu ada dua, yaitu bahasa pemrograman dan alat pengembangan. Ada dua, yaitu pertama bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah instruksi yang digunakan untuk menulis kode program. Pemilihan bahasa pemrograman tergantung pada kebutuhan proyek, preferensi tim pengembang, dan fitur yang dibutuhkan. Contoh bahasa pemrograman seperti Java dan banyak lagi. Yang kedua yaitu alat pengembangan. Alat pengembangan adalah perangkat lunak yang digunakan oleh pengembang untuk membuat, menguji, dan menyusun kode. Alat ini termasuk editor code, integrate, development environment, dan alat manajemen proyek seperti Git. Selanjutnya, proses pengujian ada tiga. Yang pertama yaitu uji unit. Uji unit adalah tahap pengujian yang dilakukan pada tingkat komponen atau unit individu dari perangkat lunak. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap unit bekerja sebagaimana mestinya, secara terisolasi dari komponen lainnya. Yang kedua yaitu uji sistem. Uji sistem adalah tahap pengujian yang dilakukan untuk memastikan bahwa semua unit atau komponen perangkat lunak berinteraksi dengan baik satu sama lain dan berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Dan yang terakhir yaitu uji penerimaan pengguna. Uji penerimaan pengguna adalah tahap pengujian yang dilakukan oleh pengguna akhir untuk memvalidasi apakah perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka. Ini biasanya dilakukan setelah uji sistem dan sebelum peluncuran produk ke pasar atau lingkungan produksi. Selanjutnya, tantangan dan solusi. Tantangan umum dalam membangun sistem informasi meliputi yang pertama yaitu ketidakcocokan kebutuhan pengguna. Sulit untuk sepenuhnya memahami dan memenuhi kebutuhan pengguna karena kompleksitas proses bisnis dan kebutuhan yang beragam. Yang kedua yaitu perubahan kebutuhan. Kebutuhan organisasi dapat berubah seiring waktu, sehingga sulit untuk mengikuti perkembangan dan menyesuaikan sistem secara terus-menerus. Yang ketiga yaitu keterbatasan anggaran dan sumber daya. Proyek pengembangan sistem informasi seringkali membutuhkan investasi yang besar dalam hal anggaran, personel, dan infrastruktur. Dan yang keempat yaitu kompleksitas teknologi. Perkembangan teknologi yang cepat dapat membuat sulit untuk memilih platform dan teknologi yang tepat, serta mengintegrasikan sistem baru dan infrastruktur yang sudah ada. Dan yang terakhir yaitu manajemen perubahan. Implementasi sistem informasi seringkali melibatkan perubahan budaya dan proses di organisasi yang dapat menyulitkan penerima dan adopsi oleh karyawan. Selanjutnya, solusi strategi untuk mengatasi tantangan tersebut meliputi yang pertama yaitu keterlibatan pengguna. Melibatkan pengguna secara aktif dalam seluruh siklus pengembangan sistem informasi, mulai dari identifikasi
spesifikasi kebutuhan hingga pengujian dan peluncuran untuk memastikan bahwa sistem memenuhi kebutuhan mereka. Yang kedua yaitu fleksibilitas dan skalabilitas. Memilih platform dan teknologi yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan mudah untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan organisasi dan skala bisnis yang berkembang. Yang ketiga yaitu manajemen proyek yang efektif. Menerapkan praktik manajemen proyek yang efektif seperti perencanaan yang matang, pengaturan prioritas yang jelas, dan pemantauan program secara teratur untuk memastikan pengembangan sistem berjalan sesuai jadwal dan anggaran. Yang keempat yaitu pendidikan dan pelatihan karyawan. Menyediakan pendidikan dan pelatihan yang memadai kepada karyawan untuk memastikan bahwa mereka memahami sistem baru dan dapat menggunakan fitur-fiturnya dengan efektif. Dan yang terakhir yaitu pemilihan teknologi yang tepat. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai opsi teknologi sebelum memilih platform atau alat yang tepat untuk proyek dan mempertimbangkan kebutuhan masa depan organisasi. Selanjutnya, tren masa depan dalam sistem informasi. Tren masa depan dalam sistem informasi akan sangat dipengaruhi oleh teknologi terbaru seperti kecerdasan buatan AI, Big Data, dan Internet of Things. Sistem informasi akan menjadi lebih adaptif, responsif, dan dapat menghasilkan wawasan yang lebih dalam dari data yang dikumpulkan. Perannya akan menjadi kunci dalam mengelola dan menganalisis informasi untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan mengoptimalkan proses bisnis. Selanjutnya, kesimpulan. Poin penting dari membangun sistem informasi adalah bahwa sistem informasi masa depan akan didorong oleh teknologi terbaru seperti AI, Big Data, dan Internet of Things yang akan membawa adaptabilitas dan kecerdasan ke tingkat yang lebih tinggi. Membangun sistem informasi yang efektif akan memberikan manfaat besar dalam meningkatkan pengambilan keputusan, mengoptimalkan proses bisnis, dan meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan.